Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini saya akan tetap membahas nikah mut'ah karena banyaknya komentar dalam video saya yang membahas nikah mut'ah. Pemirsa, sudah mafhum salah satu perbedaan antara madhab Ahlussunnah dan Syiah adalah perbedaan pandangan mengenai halal dan haramnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu memang pernah ada di Jazirah Arab zaman dulu, yakni zaman Nabi dan generasi setelahnya. Dan sahabat Nabi mempraktekannya tentu dengan seizin Rasulullah dan mempraktikannya sampai masa-masa 4 khalifah. Artinya, awalnya Islam membolehkan nikah mut'ah dan haji mut'ah. Namun belakangan, madhab Ahlussunnah percaya bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. Sedangkan dalam pandangan Syiah, mut'ah tetap dibolehkan alias halal. Juga sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya bahwa kedua pandangan ini sama-sama mempunyai dasar yang kuat, mempunyai hujjah yang kuat di sisi masing-masing madhab. Lantas, apa alasan saya sehingga membuat video dengan mengangkat topik ini lagi? Itu adalah karena komentar-komentar netizen yang menggoda saya dengan mengajak saya nikah mut'ah dan tidak boleh menolak karena halal dan mendapatkan pahala. Pemirsa, saya ini tatkala membuat video tentang halalnya nikah mut'ah di sisi Syiah, tujuannya adalah untuk toleransi tentang perbedaan pandangan ini, supaya pemirsa di tanah air yang mayoritas Ahlussunnah tahu bahwa Syiah menghalalkan mut'ah itu juga mempunyai dasar yang kuat, yakni ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 24. Namun, walaupun di sisi Syiah halal, maka bukan berarti wajib dan harus dilakukan. Sebab hukum fikih nikah mut'ah di sisi Syiah itu hanya boleh, tidak sampai derajat wajib. Dan masih ada pilihan untuk meraih pahala nikah, yakni nikah daim atau tetap. Lalu ada lagi komentar netizen yang mengatakan ada ulama Syiah yang menghalalkan mut'ah, marah-marah tatkala jamaahnya meminta anak perempuannya untuk dinikah mut'ah. Ini juga menggelikan. Sebab hal yang sama bisa saja dilakukan di tanah air tatkala ada ulama yang mengatakan halalnya poligami. Lantas tiba-tiba jamaahnya bertanya, apakah boleh anak perempuan sang ulama dipoligami dijadikan istri kedua atau ketiga? Kira-kira apa ya jawaban sang ulama? Pemirsa, sebenarnya saya tahu bahwa komentar-komentar seperti itu hanya iseng dari orang-orang awam yang putus asa hendak merendahkan Syiah. Padahal maksud saya menjelaskan dalil bolehnya mut'ah itu adalah hanya sebatas hukum syariat saja, bukan untuk dilakukan. Sebab apa yang halal dan haram dalam Al-Quran maka akan halal dan haram sampai kapanpun. Nah, apa sih contohnya yang halal dan haram sampai kapanpun? Salah satu contohnya adalah halalnya menggauli budak perempuan tanpa dinikahi. Al-Quran memang menjelaskan dengan lugas bahwa menggauli budak perempuan itu boleh dan halal. Kaum muslimin harus yakin akan hal itu. Lalu, ada pendapat yang mengatakan zaman modern kan perbudakan sudah dihapuskan di dunia ini. Iya, benar pemirsa, perbudakan memang telah dihapuskan oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB melalui Konvensi Jenewa tahun 1956. Namun, umat muslim itu berimannya mutlak pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada Konvensi Kesepakatan Jenewa. Maka, konsekuensinya bagi umat muslim secara hukum syariat menggauli budak wanita dan perbudakan itu tetap halal sampai kapanpun. Hanya saja hukum itu tidak bisa dilakukan karena kondisi perubahan kultur dan sosial masyarakat di dunia di zaman ini. Jika menggauli budak perempuan tanpa nikah itu halal, namun sulit dilakukan karena kondisi tidak memungkinkan, maka begitu pula lah nikah mut'ah. Zaman sekarang,
Mana ada perempuan dan walinya yang mau dinikah mut'ah. Selain itu, pemerintah juga tidak mengakui pernikahan mut'ah. Lantas ada lagi komentar bahwa wanita boleh nikah mut'ah tiap hari atau tiap jam. Ya jelas tidak boleh lah, karena syarat nikah mut'ah itu ada masa iddahnya, yakni 2 kali masa haid. Lalu ada lagi komentar wanita bersuami boleh nikah mut'ah. Ini jelas ngawurnya, sebab wanita bersuami haram dinikahi. Yang saya heran, semua komentar itu ditujukan pada Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah. Namun mengapa juga tidak mengomentari halalnya menggauli budak perempuan dan halalnya perbudakan itu sendiri? Sebab menggauli budak perempuan itu termuat dalam Al-Quran dengan kalimat yang lugas dan qot'ih. Artinya, menggauli budak perempuan itu bukan hal tercela dan tentu mendapat pahala. Pemirsa, saya membuat video ini bukan berarti saya mendukung perbudakan maupun nikah mut'ah. Namun saya sedang mengatakan bahwa menggauli budak perempuan, perbudakan, dan nikah mut'ah itu terdapat dalam Al-Quran. Terlepas pemirsa setuju atau tidak setuju, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.